Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah sore, sahabat-sahabat, teman-teman, para penghuni Majelis Pemuda Tersesat yang berbahagia. Katanya kalau di tagline-nya kan begitu. Tersesat, oh tersesat, astagfirullah. Berarti sudah tersesat semuanya ini, Beb. Baik teman-teman, karena kita juga tidak ingin membuang waktu, dan waktu juga sudah sore, sebelum nanti kita berdialog dan menimba serta kulaan ilmu dari Habibana, dengan segala hormat kami mohon berkenan kepada Ibu Wali Kota. Oke, baik, terima kasih karena ini perintah Ibu Wali. Baik teman-teman, sore hari ini kita akan ngaji bersama, kita akan dialog sebagaimana kalau teman-teman bulan yang lalu juga ikut hadir. Nanti kita akan mohon kepada Habib Husain Ja'far Al-Hadar untuk bisa menyampaikan beberapa hal terutama terkait bagaimana sih kita ini untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau di dalam istilah atau kebudayaan Jawa kita mengenal istilah megengan, yakni orang-orang pada saling berbagi makanan, saling berbagi masakan untuk kemudian diaturkan kepada tetangga kiri kanan dalam rangka bersyukur bersama-sama menyambut bulan Ramadan. Lah tentu banyak permasalahan dan hal-hal yang mungkin menjadi keresahan kita terkait dengan bagaimana seharusnya kita menyambut dan melaksanakan bulan Ramadan ini, Beb. Karena ya kita tahu, Beb, mungkin teman-teman ini juga kalau yang hadir ini yang puasa mungkin ya berapa rasing puasa kira. Jadi kebanyakan dari kita ini, Beb, nggak ikut puasa, ikut lebaran gitu, Beb. Jadi langsung saja nanti kami mohon untuk awal Habib akan menyampaikan beberapa hal untuk sekian waktu. Selanjutnya kita mohon untuk berkenan dialog, Beb. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi kegelisahan teman-teman di sini terkait dengan apapun, khususnya masalah puasa atau hal-hal yang lainnya, yang penting tidak curhat, ya kan? Beb, kalau saya ini sudah diputusin ayang terus kemudian gimana solusinya, jangan itu ya. Jadi kita akan berdiskusi dengan hal-hal yang baik yang nanti akan kita ambil banyak dari apa yang akan disampaikan oleh Habibana Husain Ja'far Al-Hadar. Kepada beliau sepenuhnya waktu dan tempat kami aturkan. Ya. Alhamdulillah. Berasa Habib beneran kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kembali lagi sesuai janji, sesuai rencana ke Kota Mojokerto. Kembali lagi berkumpul bersama Ibu Wali Kota, bersama jajaran dari Ansor, Banser, dan NU Mojokerto khususnya, dan secara umum kepada teman-teman semua yang alhamdulillah sudah tersesat. Jadi paling tidak perasaan tersesat itu penting dibandingkan merasa paling benar. Karena ketika orang merasa paling benar itu yang muncul adalah kecenderungan untuk sombong, itu yang pertama. Dan kata Allah, wala tamshi fil ardi marahan, jangan kamu berjalan di atas buminya Allah dengan sombong. Karena buminya Allah ini hanya catwalknya Allah, hanya tempat fashion show-nya Allah, bukan fashion show-nya manusia. Nanti fashion show murah banget, ketangkep ya repot juga. Nah itu paling tidak sombong. Kemudian perasaan tersesat itu menjadi penting juga bagi kita untuk selalu membuka diri. Orang yang merasa dirinya belum benar, dirinya masih tersesat, ini perasaannya, walaupun dia sudah benar, tapi ketika dia terus merasa tersesat, maka dia akan terus membuka pikiran dan hatinya untuk terus menerima informasi-informasi yang bisa jadi itu benar.
Nah, kalau teman-teman di sini belajar filsafat, maka kunci dalam pembelajaran filsafat itu adalah perasaan tersesat. Karena keraguan itu adalah jalan lapang untuk menuju kepada keyakinan. Seperti kita naik anak tangga itu, ketika kita naik tangga yang dari kayu itu, maka kan dari satu anak tangga ke anak tangga lainnya itu ada lubang. Nah, keraguan itu seperti lubang tersebut. Dia bukan tempat tinggal yang baik, jangan berhenti di lubang itu. Tapi kalau kita ingin lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya, maka sudah pasti harus lewat lubang itu. Nah, jadi perasaan tersesat itu membuka diri kita untuk kemudian terus belajar. Karena yang namanya manusia itu penuh keterbatasan, sehingga dia harus terus belajar sampai kapan? Sampai mati. Itu yang akan menjadi legacy kita. Jadi kalau kita nanya siapa diri kita, itu ketahuannya nanti setelah mati. Makanya yang disebut legenda adalah orang yang sudah mati kemudian dilihat tuh track recordnya secara hidup itu seperti apa. Makanya yang disebut pahlawan adalah orang yang sudah meninggal kemudian dilihat track recordnya penuh kepahlawanan atau tidak. Dan orang yang mati dalam keadaan baik, mati dalam kepahlawanan, mati dalam kesatria, maka Allah katakan balhum ahya inda rabbihim yurzakun. Dia itu gak pernah mati pada pengertian yang sebenarnya. Dia hanya berpindah dimensi, kemudian dia hidup di sisi Allah dan memberikan rezeki kepada kita, bahkan yang sumbernya adalah dari Allah. Ya contoh gampangnya beginilah. Sampean semua di sini itu tidak lebih hebat dari para Kanjeng Sunan yang sudah wafat. Misalnya di Surabaya lah, Sunan Ampel. Sunan Ampel itu sudah wafat, tapi sampai sekarang itu menghidupi berapa ribu toko yang ada di sekitarnya. Ribuan toko yang ada di sekitarnya itu kan hidup karena ada makamnya Sunan Ampel. Almarhum Gus Dur itu sampai sekarang sebelum pandemi paling tidak itu 200-300 juta per bulan yang didapatkan dari kotak amalnya saja. Jadi orang yang sudah wafat tapi dia bisa menghidupi puluhan ribu orang walaupun dia wafat. Sedangkan kita yang hidup ini kadang ngidupi diri kita sendiri aja gak bisa. Masih nyusahin orang lain, masih minta kepada orang lain, masih harus downline-an kepada orang lain. Kamu di bawah saya ya biar jadi kaki saya gitu ya. Itu akhirnya kan pertanyaannya, ini siapa yang hidup, siapa yang mati? Apakah kita yang hidup ataukah para Sunan, Gus Dur dan lain sebagainya itu yang hidup, atau kita yang mati sebenarnya karena tidak bisa berkontribusi apa-apa. Nah, itu pada akhirnya tergantung legacy kita, apa yang kita tinggalkan semasa hidup kita. Itu yang akan menentukan apakah kita akan benar-benar dikenang dan hidup ketika mati atau tidak. Karena itu perasaan tersesat itu penting untuk kemudian menjaga kita agar terus hidup, agar terus belajar, agar terus menambah segala sesuatu yang perlu ditambah dan mengurangi segala sesuatu yang perlu dikurangi. Nah itu paling tidak perasaan tersesat itu menjadi sangat penting bagi kita. Nah kemudian yang selanjutnya itu soal istilahnya megengan. Nah, ini megengan. Orang Madura gak tahu megengan. Orang Madura gak tahu megengan. Megengan itu istilah atau kebudayaan orang-orang masyarakat Jawa pada umumnya dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, oke. Gitu. Tarhib lah. Ya. Kalau bahasa hijrahnya tarhib. Tarhib. Momen-momen dekat dengan Ramadan. Nah, ada banyak hal yang ingin kita kaji terkait dengan Ramadan. Paling tidak pertama kita harus mengacu kepada surat dalam Al-Quran yang berbicara tentang Ramadan itu sendiri.
Pertama Allah buka ayat tentang Ramadan itu bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kan biasanya diartikannya begitu. Maka puasa itu adalah ibadah bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman tidak hai. Tidak hai. Kan kira-kira begitu. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Karena puasa itu mengajarkan kita pada keimanan. Karena puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Hanya Allah dan saya saja yang tahu apakah saya berpuasa atau tidak. Maka ini soal keimanan yang paling mendasar. Kalau haji itu ibadah fisik, kalau puasa itu adalah ibadah rahasia. Maka kata Nabi, Allah yang akan menghitungnya sendiri nanti, pahala puasa itu. Anda bisa berpuasa lah di depan mata masyarakat. Tapi kan Anda bisa tidak berpuasa dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang ini habis makan terus dikumur lagi, saya puasa lagi gitu. Nah, puasa lagi. Paling tidak, kalaupun Anda ketahuan tidak berpuasa, yang ketahuan itu kakinya aja lah. Kan iya. Di warung itu kan kakinya doang yang kelihatan nggak puasanya. Dan kaki itu susah untuk dideteksi. Ini kakinya siapa dan lain sebagainya. Jadi yang ketahuan kakinya aja. Karena itu puasa itu adalah ajaran tentang bagaimana seharusnya kita beriman kepada Allah dalam keimanan yang sebenarnya. Karena inti yang membedakan antara anak muda yang baik dan tidak baik itu pada aspek keimanan itu. Keimanan itu menjadi sentral bagi anak muda. Kenapa? Karena kata Al-Quran dalam suratul Kahfi ayat 9 sampai 26, ketika Allah berbicara tentang Ashabul Kahfi, yaitu anak-anak muda yang keren, Allah sifati anak-anak muda itu sebagai orang-orang yang beriman. Karena iman ini menjadi yang utama khususnya bagi anak muda. Kenapa? Karena anak muda akan cenderung tidak melakukan dosa di depan orang lain, tapi akan cenderung melakukan dosa ketika mereka sendiri. Karena itu keimanan menjadi penting. Oke, syukur rawuh Bapak Supriyadi. Monggo lanjut. Oke. Jadi anak muda itu kalau di depan orang ya kecenderungannya malu lah paling tidak Ya, kayak semacam inilah sekarang ini kelihatan baik-baik ya, gitu kan, semacam diam-diam gitu kan, berwajah manis. Ini kan gitu. kelihatan baik-baik saja. Gitu. Tapi kan Anda gak tahu apa yang dilakukan oleh mereka di kamar mandi. Yang tertawanya paling keras, paling tersinggung tadi itu. Dalam kesendirian itu apa yang Anda lakukan kan gak tahu. Ngomong-ngomong, kenapa banyak yang ngelihatnya yang di sana? Iya, ini yang saya gak mengerti. Kemarin di mana, di GP Mandalika itu dari penonton yang banyak, itu rata-rata semua nontonnya di HP. Dia gini, ngeng gitu, ngeng. Dia lihatnya di HP. Loh, kalau sama-sama lihat di HP, kenapa harus sampai ke Mandalika gitu? Iya kan? Ini anomali media sosial itu, itu. Anda dibuat mementingkan orang lain ketimbang mementingkan diri Anda sendiri. Anda, kalau kata pemikir-pemikir kiri, itu teralienasi dari diri Anda sendiri. Anda hilang, kemanusiaannya hilang, sehingga Anda mikirin orang lain. Yang penting instastory-nya bagus gitu. Padahal Anda kesana kan untuk nonton. Itu kemanusiaan Anda hilang karena teknologi. Dalam hal lain seperti inilah, teknologi itu dibuat untuk memudahkan orang agar bekerja simple, agar lebih banyak yang bisa dikerjakan
lebih banyak waktu yang dimiliki. Tapi sekarang justru waktu kita hilang karena teknologi. Itu aneh kan? Waktu kita hilang karena teknologi. Pekerjaan kita semakin tidak terhandle karena teknologi. Contohnya begini. Imam Ghazali itu menulis puluhan jilid kitab, ribuan lembar, tanpa ada laptop, tanpa ada Google, tanpa ada apa-apa. Sedangkan kita nulis satu buku aja susah. Padahal ada laptop, ada Google dan lain sebagainya. Ibu saya itu dulu sehari menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangganya. Dari pagi dia bangun menyiapkan makanan, nanak nasinya nggak pakai magicom itu nggak pakai. Kemudian setelah menyiapkan terus ngidupin kompornya nggak pakai cetek doang, tapi ditiup dulu pakai kayu. Kemudian nyuci pakai tangan, bahkan tidak ada teknologi kayu yang bergerigi itu yang bikin-bikin itu. Nyetrika pakai bara, jadi dibuka atasnya dikasih bara kemudian disetrika. Tapi seharian selesai semua pekerjaan ibu saya itu. Dari ngepel dan lain sebagainya selesai. Tapi ibu-ibu zaman now ini Mohon izin ibu-ibu didengarkan. jadi bayangin itu istri saya sehari itu mentok menyelesaikan 2 atau 3 pekerjaan rumah tangga doang. Jadi kalau hari ini ngepel, hari ini gak nyuci, nyucinya besok. Jadi teknologi itu katanya memudahkan, tapi kenapa justru makin menyulitkan kita? Nah itu biar Anda agak mikir lah hidup ini. Hidup itu kalau gak mikir mending mati aja. Jadi biar Anda buat bahan mikir Anda lah. Kok bisa? Katanya teknologi itu mau memudahkan. Teknologi itu akan membuat media komunikasi. Tapi orang makin gak berkomunikasi karena teknologi. Karena ya, ini anomali-anomali kemajuan yang Anda mbok ya jangan terlalu husnudon lah kepada kemajuan-kemajuan ini, dan jangan terlalu suuzon kepada tradisionalisme, kepada budaya-budaya masa lalu. Jangan terlalu merasa Anda ini lebih pintar dari orang masa lalu. Karena Anda coba teliti kenapa masa lalu itu semua alat rumah tangganya itu pakai kuningan. Coba Anda teliti. Wis gak usah tanya ke saya lah. Biar Anda ada gunanya itu punya isi kepala itu, nggak cuma dibawa kemana-mana. Coba Anda teliti. Apakah kalian merasa lebih pintar dari orang dulu atau tidak? Kerusakan bumi itu yang terbesar adalah sejak Renaissance, sejak abad ke-16 sampai abad ke-20 sekarang. Berarti 4 abad itu yang paling merusak. Semuanya rusak karena nuklir dan lain sebagainya. Ini anomali-anomali yang harus kita pikirkan secara seksama. Nah, iman itu menjadi penting bagi anak muda. Karena dalam kesendirian dengan HP-nya dan lain sebagainya, anak muda itu bisa melakukan hal-hal yang mengerikan. Makanya dari dulu ada seorang kiai di Jawa, ketika kotanya itu akan dimasuki bioskop, kemudian masyarakat demo, nggak boleh, ini akan bikin anak muda rusak. Terus kata kiai, nggak apa-apa biarin, karena suatu hari bioskop itu akan masuk ke rumahmu dan akan masuk ke tangan-tanganmu. Dan beneran sekarang kan Netflix dan lain sebagainya itu di tangan kita kan. Maka yang harus dibangun adalah keimanan. Iman itu soal kedaulatan. Beriman itu artinya Anda mengontrol diri Anda sendiri karena Anda tahu bahwa ada Tuhan yang melihat Anda. Tuhan akan tersinggung kalau Anda malu bermaksiat karena ada teman kamu, tapi kamu tidak malu bermaksiat karena ada Allah. Itu kan artinya kamu menuhankan temanmu. Dan Allah tersinggung. Kita banget ini, Beb. Iya. Kita banget ini. Kalau sendirian seolah-olah gak ada yang ngelihat gitu.
Makanya Kanjeng Nabi pernah nantang, silahkan bermaksiat asalkan di tempat yang bukan buminya Allah dan tidak dilihat oleh Allah. Bocorannya Bib, ada enggak itu? Nah, itu. Metaverse itu kan buatan Allah juga. Cuma melalui inilah, melalui apa, para kreatornya. Makanya Anda itu jangan gampang kemudian menuduh orang lain itu syirik dan lain sebagainya, itu jangan gampang. Orang itu kalau mudah menuduh orang syirik, kemungkinan keimanan dia yang tipis. Karena kalau orang mudah menuduh orang lain, itu kemungkinan iman dan Islamnya itu tipis. Makanya kata Nabi, siapa yang menuduh kafir orang lain yang merupakan saudaranya sendiri, maka kekafiran akan kembali kepada dirinya sendiri. Orang nunjuk itu, satu ke sana, 4 ke belakang pasti. Perkara-perkara syirik itu bukan perkara yang mudah untuk menunjuk orang itu syirik. Syirik itu artinya orang yang betul-betul melepaskan diri dari Allah. Jangan hanya karena orang berdoa minta hujan, pakai atraksi-atraksi sedikit, hujan, gitu kemudian kan? kemudian Anda tuduh syirik. Anda harus tabayun apakah benar. Saya tanya kemarin ada di Twitter atau di Instagram itu ada yang nge-share satu pawang hujan diwawancarai. Kemudian katanya salah satu amalannya adalah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Syirik dari mana baca Al-Ikhlas 3 kali itu? Gak ada syirik-syiriknya. Gak ada syirik-syiriknya. Nah itu, karena itu menuduh orang itu ya dihindari, minimal dikurang-kurangi lah. Sibukkan kita dengan aib kita sendiri, jangan aib orang lain. Yeah. Nah, iman itu menjadi penting agar Anda berdaulat, agar Anda tidak bermaksiat karena memang pilihan Anda, bukan karena orang lain, bukan karena diawasi dan lain sebagainya. Yang kedua itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa bagi kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Semua agama itu punya tradisi puasa. Puasa ini, puasa itu, macam-macam lah. Kemarin saya sama VJ Daniel, dia cerita tentang puasa Daniel gitu. Ada puasa Daniel, ada puasa ini, ada puasa itu, semua lah ada puasanya. Maka puasa itu sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa Anda berbeda dengan agama lain dalam hal kebenaran, tapi Anda sama dalam kebaikan. Cara berpuasanya berbeda, tapi ujung-ujungnya berpuasa. Nah, kebenaran itu kan sendiri-sendiri. Kita sudah bahas bulan lalu. Nah, puasa itu juga mengajarkan kepada kita bahwa agama itu memang berbeda-beda, tapi ada titik kumpulnya. Seperti puasa, semua agama mengajarkan itu titik temu sekaligus titik kumpulnya. Jadi kalau suatu gedung itu, gedung tinggi itu kan pasti ada titik kumpulnya. Kalau ada gempa, kalau ada apa-apa, Anda ngumpul di sana. Nah, puasa itu seperti titik kumpul. Jadi kalau sekiranya ada gempa, ada konflik antara Islam dan Kristen atau Islam dengan Hindu, maka pikirkan bahwa ada persamaan di antara kita yang berbeda agama ini, yang seharusnya menjadikan kita itu tidak berkonflik, karena ada titik kumpulnya, ada titik temunya antara kita dengan agama lain, salah satunya melalui puasa ini. Apalagi kalau dengan Kristen itu ada puasa yang sama, yaitu puasanya Sayyidah Maryam ketika dituduh berzina karena menghamili Nabi Isa yang tidak punya bapak. Makanya saya pernah ditanya itu, kata sebagian orang Habib itu gak ada. Loh kenapa? Karena Nabi gak punya anak laki. Habib itu kan keturunan dari Sayyidah Fatimah, anak Nabi melalui perempuan. Sedangkan garis keturunan itu kan melalui laki-laki dalam Islam. Loh kata saya, kata siapa? Isa itu bin Maryam.
Isa bin Maryam, Isa itu anaknya Maryam, bukan anaknya bapaknya, karena beliau tidak memiliki bapak. Kata siapa nasab itu gak ada dari jalur ibu? Ada. Kalau sekarang itu Bib, pilihan anaknya ibu atau anaknya bapak ini kalau dablek anaknya ibunya gitu. Iya. Jadi ada anak ibu itu. Nah, ada yang namanya siam, asyam. Asyam itu artinya puasa tapi berbicara. Sayyidah Maryam ketika dituduh berzina, kata Allah diem aja. Diem, udah gak usah diladenin udah orang-orang itu. Karena kamu harus diam kepada seseorang yang kamu bisa patahkan argumennya tapi tidak bisa kamu patahkan egonya. Di medsos itu banyak, seharusnya kamu diam. Sekarang itu saya yakin pahala paling besar itu kebanyakan adalah pada diam, bukan pada bicara. Diem itu banyak pahalanya. Saya itu yakin kalaupun masuk surga ya karena banyak diam itu. Ngelihat di medsos ada orang goblok banget gitu. Iya kan? Terus, tatapannya kok ke depan gitu, goblok. Terus kita mau gak jadi. Itu pahalanya besar. Dan yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa itu apa? Di surat Ali Imran itu dijelaskan, takwa itu cirinya 3. Wal kadimina ghaidha, orang yang menahan amarahnya ketika diajak untuk marah oleh orang lain. Dipancing marah tapi dia gak marah, itulah takwa yang pertama cirinya. Nah, kita puasanya kayak gitu apa enggak? Kita itu justru menjadikan puasa sebagai alasan untuk marah kok. Kita di lampu merah itu ceret, tiba-tiba di depan kita ada knalpot yang nempeleng ke muka itu, plak 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 gitu. Di samping ada yang ngeliatin, apa mas lihat-lihat? Saya lagi puasa loh ini, hati-hati sampean. Loh, justru karena anda puasa, kata Nabi, ini so'im, saya itu berpuasa adalah mantra untuk kamu tidak marah-marah. Bukan karena berpuasa saya marah-marah. Kita kan sebaliknya, puasa loh ini, sampean jangan cari masalah sama saya. Kalaupun mentok seolah-olah Ramadan itu siang hari, nanti malam mas, kita gelut mas, nunggu buka kan? Iya. Puasa itu hanya menunda makan bagi sebagian kita. Nanti pas buka, balas dendam kita. Iya. Nah itu yang dikritik. Alladzina wal kadhibina ghaidha, tidak marah kepada orang yang memancing kamu marah. Wal afina anin nas, memaafkan orang yang memancing kamu untuk marah. Jadi memaafkan. Yang ketiga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bertakwa itu gak marah, memaafkan dan malah bersedekah kepada orang yang bikin dia marah. Berat ini Bib. Itu berat. Kita sedekah kepada orang yang bikin kita marah, tapi sedekah fitnah. Kita fitnah dia. Jadi sedekah kepada orang yang bikin dia marah, itu puncak dari sedekah. Sedekah kepada orang baik itu transaksi. Karena dia baik, kita beli pakai sedekah dalam tanda petik. Tapi sedekah kepada orang yang tidak baik, yang orang bikin kita marah, itu yang masalah, yang besar pahalanya, yang repot bagi kita. Nah itu ciri-ciri orang yang berpuasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad, ada orang bawain kopi kepada beliau, budaknya, kemudian gak sengaja numpahin, jebret. Kemudian Sayyidina Ali mukanya merah, dibaca ayat ini, wal kadimina ghaidha, kata si budaknya. Kemudian kata Sayyidina Ali, iya saya gak marah. Dilanjutkan sama budaknya, wal afina anin nas, dia memaafkan. Iya saya maafin kamu. Terus dilanjutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Anda bayangkan kalau Anda di posisi itu, iya gak marah,
Terus iya memaafkan. Terus sedekah. Sampean ini kurang ajar. Kan iya, dikasih hati minta jantung. Udah dimaafkan, nggak marah, masih minta lagi. Tapi beliau katakan, mulai hari ini engkau bukan lagi budak saya bebaskan sebagai sedekah saya kepada kamu. Ini orang yang berpuasa. Wal afina 'anin nas alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha. Alladzina yunfikuna, orang yang menginfakkan, mensedekahkan, fis sarra'i wad dharra, bukan hanya saat hatinya lapang tapi saat hatinya sempit. Saat Covid-19, saat kita melarat, saat kita down, tapi kita ingat kepada Allah untuk menafkahkan harta kita kepada orang lain. Itulah orang-orang yang berpuasa, dan itulah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Karena dia hidup untuk Allah, bukan hidup untuk dirinya sendiri. Nah, maka puasa itu banyak hal yang perlu Anda pelajari dari puasa agar kalian tidak seperti yang disampaikan oleh Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Salah satunya, simpelnya, puasa itu adalah ngajari kita itu untuk cosplay jadi orang miskin. Sudah miskin ini, Beb. Sudah Makanya, miskin ini. beda lagi kalau sudah miskin. Jadi coba mbok ya, kata Allah, sekali-sekali kamu rasakan beratnya jadi orang lapar, rasakan beratnya jadi orang haus. Orang lapar dan orang haus itu berat, makanya jangan membiarkan orang lain kelaparan dan kehausan, karena berat jadi orang lapar dan orang haus. Itu makna lain dari puasa. Makna lainnya adalah makan dan minum itu hak kita. Tapi sesekali, kata Allah, apa yang menjadi hakmu itu jangan diambil. Karena kita itu cuman punya istilah HAM, hak asasi manusia. Kita tuntut itu terus. Tapi kita gak punya istilah WAM, wajib asasi manusia. Gak punya. Karena pikiran kita hanya nuntut hak terus. Sehingga kemudian kita gak belajar hak itu sesekali gak usah diambil. Kalau memang bisa gak diambil demi kebaikan dirimu dan orang lain yang lebih besar. Jangan pikiranmu itu cuma ngambil hak. Tapi mikir, sesekali hak saya gak diambil demi kebaikan saya, agar saya belajar untuk ikhlas, sedekah dan lain sebagainya, dan demi kebaikan orang lain. Kalau kita itu sebaliknya, hak orang lain yang biasa kita ambil untuk diri kita. Saya pernah lewat satu gang di Jakarta, itu 10 meter, polisi tidurnya 3. Dan itu kemungkinan bukan polisi tidur, itu TNI tidur. Serius, karena gede banget. Polisi tidur itu yang kecil. Kalau yang lebih kecil ya banser lah tidur. Kalau gede itu TNI yang tidur itu. Kopassus itu yang tidur. Nah, itu terus saya tanya, ini kenapa di sini banyak ini, tanya ke orang sananya. Iya, karena di sini banyak anak kecil. Loh, kata saya, sampean sing enak kok saya sing jagain gitu. Iya kan, yang tidur sama istrinya dia. Kok jadi saya yang suruh jaga karyanya dia yang setelah tidur sama istrinya itu loh. Loh, sampean yang enak ya sampean jagain lah anak ini. Jangan masyarakat suruh jagain anak sampean. Sampean bangun pagar agar anaknya nggak keluar pagar. Bukan masyarakat suruh pelan-pelan. Pelan-pelan, banyak anak kecil bermain. Loh, jalan raya kok jadi tempat arena bermain anak-anak gitu. Kan iya, itu hak pengguna jalan, tapi Anda rebut dari pengguna jalan. Untuk apa? Untuk diri Anda sendiri. Ini sebaliknya dari puasa. Puasa mengajarkan hak kamu jangan kamu ambil demi orang lain bahagia. Saya yang sudah
memacari dia 6 tahun. Saya relakan kepada seorang yang lebih alim dari saya. Iya kan? Anda kan nggak pernah belajar melepas gitu. Trik and trik itu pasti menarik. Cara menarik pasangan. Iya kan? Nggak ada itu dukun diminta untuk melepas pasangan tuh nggak ada. Dukun itu gimana ceritanya agar si dia itu nempel ke saya, Pak Dukun. Terus Pak Dukunnya kasih ATM, iki lu Mas, pakai ini. Nah, itu makna-makna dari puasa yang tentu itu tidak semua, tapi paling tidak kita harus mulai memikirkan apa sih makna-makna puasa itu di luar nahan lapar dan nahan haus, ya. Agar puasa kita itu setiap tahun itu semakin bertambah kualitasnya, karena ciri kebaikan itu adalah diagramnya semakin naik. Ciri kebaikan itu diagramnya seharusnya semakin naik. Ciri kemaksiatan diagramnya itu semakin turun. Anda lihat sebejat-bejatnya orang semakin tua semakin nggak bejat. Kecuali pada kasus-kasus tertentu, orang-orang yang DNA-nya kecampur sama DNA-nya Dajjal. Tapi rata-rata orang itu semakin tua maksiatnya semakin turun, taatnya semakin naik. Karena itu karakter. Kemaksiatan itu membosankan. Apalagi ketidakmaksiatan. Enggak, ibadah itu selalu mengasihkan. Kalau coba Anda sholat itu semakin lama, kalau Anda seriusin semakin nikmat. Maksiat itu semakin lama, itu semakin nggak nikmat. Nganggur itu kalau diseriusin nggak enak. Jadi bedanya itu. Tapi kita kan kebalik. Dalam puasa itu kebalik. Tarawih hari pertama 7 saf penuh. Sampai hari 15 3. Hari terakhir udah dia cari yang adzan mana, imamnya sendiri. Itu kan berarti ada masalah pada ibadah kita. Yang paling tidak Ramadan itu adalah momen bagi kita untuk ayo dipikirkan. Kok kualitas ibadah saya gini-gini aja atau menurun malah. Ayo dipikirkan agar kita bisa mengupgrade puasa kita. Nggak cuma nahan lapar dan nahan haus. Kalau nahan lapar dan haus doang itu namanya bukan puasa, itu namanya diet bersyariah. Itu diet bersyariah. Anda mending ikut program dietnya Deddy Kobuzer, program dietnya ini itu daripada Anda puasa. Karena Gusti Allah tersinggung kalau Anda puasa tapi masih marah-marah. Gusti Allah tuh tersinggung gitu loh. Sudah bikin puasa sedemikian rupa, Ramadan sedemikian rupa dibuat oleh Allah, dikondisikan. Saya kemarin ngobrol sama Pendeta Yeri, itu Ramadan, Pendeta Yeri aja senang katanya. Kalau Anda gak senang kan berarti Anda lebih ya artinya begitu. Artinya ayo di momen ini yang harus kita pelajari dari Ramadan itu adalah itu, dan tips paling pentingnya adalah jalani Ramadan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya. Itu udah paling gampang. Ya. Anda bayangkan seolah-olah ini Ramadan terakhir Anda, pasti kualitas ibadah Ramadan Anda itu naik. Ya. Karena merasa ini ibadah Ramadan terakhir kita. Itu paling enggak. Ya, artinya Ramadan adalah media untuk mengontrol diri, media untuk mengenali diri, untuk menjadi diri yang berdaulat, begitu ya, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah saya kira nanti juga banyak apa ya pikiran-pikiran sesat jenengan lah ya, nanti saya kira perlu juga diakomodir dan diluruskan kepada Habibana, dan saya tidak akan banyak memotong waktu, langsung kita buka dialog. Karena nanti maghrib ya udah harus geser ya. Untuk
awal kita buka 3 penanya, dari sisi kanan saya 1 perempuan, dari sisi tengah 1, dan dari sisi sebelah kiri saya 1. Nama, asal, dan kemudian pertanyaannya to the point, tidak boleh ada penjelasan ya. Baik, oke, monggo. Mic-nya bisa maju ke sini 1, yang pakai kacamata, monggo, oke. Yang paling belakang, boleh deh. Monggo maju di sini, sampaikan nama, kemudian asal dari Mas, yang belakang Mas. Oke. Terus pertanyaannya apa tuh poin? Monggo silakan. Mbaknya langsung. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zala dari Suko Mojokerto Habib. Izin bertanya. Iya. Bentar. Gak usah grogi Mbak, tenang. Waktu itu jenengan pernah membahas soal di YouTube jenengan banyak tentang kemajemukan, kebersamaan. Saya lihat YouTube jenengan itu mengangkat sebuah kebersamaan. Pertanyaan saya, apa motivasi Anda untuk mengangkat itu? Apakah karena memang Indonesia saat ini rentan tentang kemajemukan? Dan bagaimana saya sebagai remaja yang juga menghadapi itu, gimana cara saya bisa mengimplementasikan hal tersebut di lingkungan saya? Misal melihat teman saya yang bukan NU dan lain sebagainya, tapi tetap bisa berintegritas dengan baik. Terima kasih Habib. Oke, terima kasih. Langsung yang kedua, nama, dari mana, dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza dari Mojokerto, sini aja. Mau tanya, Bib. Saya mau tanya soal sistem persebaran rezeki Allah. Sistem penyebaran rezeki Allah. Nah itu saya agak bingung, Bib. Kadang saya itu melihat ada orang yang hidupnya itu full maksiat gitu loh. Tapi rezekinya kok lancar-lancar aja. Terus sama kayak saya juga lihat juga ada orang yang ibadahnya itu full plus sunnahnya. Tapi rezekinya itu kayak tetap melarat gitu ya. Malah tergolong seret. Meskipun rezeki bernafas juga disebut rezeki, cuma ya yang maksiat juga bernafas juga. Ya itu gimana, Bib? Ya, kayak baik. gitu aja sih. Terima kasih. Yang selanjutnya, nama dan dari mana pertanyaannya? Nama saya Habib, Jali Mojokerto. Maaf pertanyaannya agak tersesat. Apa hukumnya puasa tapi bukbernya sama ayang? Puasa tapi bubur sama ayang. Oke, baik, ini langsung akan dijawab oleh Habib. Yang pertama, Habib, terima kasih. Nanti yo foto ta? Engko ya nanti ya. Yang bertanya nanti kita kasih kesempatan foto sama Habibana. Tapi nanti ya. Langsung Beb ya. Yang pertama dari Zara itu motivasinya apa Beb? Kok kemudian semangat sekali tentang berbicara kebersamaan di dalam perbedaan, dan bagaimana kita pemuda ini kemudian menyikapinya itu, dan ekspresi kita di tengah keberagaman ini seperti apa? Itu yang pertama. Langsung ya. Kemudian yang kedua dari ini, Beb, sebenarnya Tuhan ini mekanisme rezekinya bagaimana sih kan gitu. Yang fasik dikasih rezeki banyak, kadang-kadang yang taat juga nggak dikasih rezeki. Kemudian yang ketiga tadi dari Dodit. Oh Habib palsu Beb. Tapi ini Habib dari kecil Beb. Jadi pertanyaannya, hukumnya puasa tapi nanti buburnya sama ayang gitu Beb. Kepada Habibana monggo kami aturkan. Iya. Namanya Habib ya? Iya, Habib swasta dia. Habib swasta. Habib lokal itu. Habib lokal. Iya. Pertama dulu lah soal kemajemukan ya, soal kemajemukan. Kemajemukan itu sunnatullah. Dia adalah ketentuan dari Allah. Kata Allah, Allah bisa saja menciptakan kita ini satu umat saja, bisa. Tapi sengaja Allah ciptakan berbagai agama dan lain sebagainya itu untuk menguji kita. Agar iman kita itu berangkat dari pilihan. Agar kita memilih iman kita dengan kedaulatan yang benar-benar berdaulat. Dan memang itu sunnatullah. Karena perbedaan itu gampangnya seperti inilah, seperti apa? Seperti
kaki lah. Jadi perbedaan itu tidak perlu disikapi untuk disama-samakan. Seperti kaki Anda itu kan berbeda ya. Ada kanan, ada kiri. Ini justru menjadi masalah kalau tidak berbeda. Iya. Kalau Anda bayangkan kalau kiri ini pengen jadi kanan gitu dan punya ego kekananan, Anda akan seperti pocong itu jalan. Kan iya. Atau sebaliknya, kanan itu punya ego kiri, maka Anda nggak bisa jalan. Maka karena itu jangan hanya melihat sisi negatif dari perbedaan itu yang pertama. Sehingga kemudian melalui pertemuan-pertemuan itu kita ingin belajar satu sama lain. Mereka belajar agar minimal mereka tidak Islamofobia, tidak buruk dalam memandang Islam. Karena ada beberapa oknum-oknum umat Islam yang memperlihatkan seolah-olah Islam itu adalah agama yang jahat. Itu minimal lah. Kalau maksimalnya ya mu'allaf maksimalnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga belajar dari orang lain. Karena kata Nabi, semua kebaikan yang berada di mana saja itu adalah hak kita umat Islam. Sebagai hikmah. Hikmah itu dikategorikan sebagai harta karun oleh Nabi Muhammad. Anda tahu puasa Muharram? Puasa di bulan Muharram itu puasanya orang Yahudi. Kemudian ketika Nabi tanya, kemudian kata Nabi, kami lebih berhak atas kebaikan itu, maka ayo kita puasa Muharram. Dalam segala hal, ketika kita bisa belajar kepada orang-orang di luar Islam, kita belajar dalam berbagai hal yang kita boleh belajar dari orang-orang di luar Islam. Dan yang ketiga, karena Indonesia ini terlalu beragam, yang kalau tidak dijaga oleh anak mudanya, bangsa ini akan hancur sebagai satu keutuhan bangsa. Karena bangsa ini, jangankan jumlah sukunya, di Afghanistan itu sampai sekarang konflik karena ada 7 suku berbeda yang terus berkonflik. Indonesia 7 itu bukan kelasnya suku kita itu ratusan, ada 540 suku di Indonesia. 7 itu perkara menyebut martabak manis. Martabak manis itu di sini disebutnya apa? Terang bulan, kayak di kampung saya di Bondowoso. Di Jakarta itu gak ada terang bulan, adanya martabak manis. Ada yang menyebutnya kue Bandung, ada begini. Ini kalau gak dijaga, suatu hari kita akan punya Indonesia bagian terang bulan, negara bagian martabak manis, dan lain sebagainya. Dan itu tidak menutup kemungkinan, karena perkara Persebaya dan Arema, perkara Persib dan Persija, kita bisa begitu bertengkar hingga bunuh-bunuhan. Saya pernah foto pas sama istri makan bubur, terus ada yang komen, makan bubur kok diaduk, psikopat kata dia. Makan bubur diaduk loh, jadi psikopat loh. Maksudnya kalau mau nuduh psikopat kan yang lebih elit gitu loh. Jangan karena cuma urusan makan bubur gitu. Itu bisa bertengkar loh orang soal bubur. Artinya kita butuh pemandangan di mana seorang Habib duduk dengan pendeta. Sehingga kemudian sebagai pemandangan aja itu diem aja itu menarik. Kita melihat Indonesia di sana. Makanya saya bikin serial Indonesia Rumah Bersama. Satu rumah banyak agama. Karena kalau ini gak dijaga, hancur kita. Hancur kita. Iya, Anda jagoan di sini sebagai Muslim, tapi di Bali. Iya, kita jagoan di sini sebagai Muslim, tapi di Indonesia Timur. Kalau Anda menzalimi non-Muslim di sini, maka di Bali Muslim akan dizalimi. Di Indonesia Timur Muslim akan dizalimi. Karena itu mari jaga gitu. Indonesia ini. Anda akan rugi merasakan kesedihannya kalau sudah tidak ada keutuhan ini. Seperti kata lagu dangdut, kalau sudah tiada baru terasa. Iya, kalau sudah tiada baru terasa. Jadi kalau udah gak ada itu,
Betapa beratnya perang itu. Betapa beratnya perang. Itu Ukraina, Rusia itu merasakan betapa beratnya perang. Karena itu saya berusaha menjaga lah, berkontribusi dengan kemudian bikin video-video seperti itu. Karena video seperti itu terbukti efektif untuk mengajak orang, oh ya indah ya kebersamaan ini. Nah kemudian yang kedua soal rumus rezeki itu. Ya. Ya sudah pasti kan rezeki dan uang itu beda ya. Uang itu banyaknya bisa jadi membuat kita menderita. Rezeki itu sedikitnya bisa jadi membuat kita menderita juga. Enggak, bisa jadi membuat kita bahagia. Contohnya gini, ada seorang nelayan didatangi oleh seorang marketing S3 dari Jakarta. Nelayan di kampung. Pak, sampean jadi nelayan berapa tahun? 20 tahun. Kemudian berapa pendapatannya? 1 juta misalnya sebulan. Terus gimana Pak? Ya alhamdulillah, kata dia, saya punya waktu untuk keluarga, saya bahagia. Terus kata dia, mau nggak Pak? Bapak bikin begini, perahunya begitu, sehingga Bapak nanti sebulan 10 juta. Terus nanti Bapak kembangkan lagi begini dan begitu, Bapak bikin koperasi sehingga sebulannya 100 juta. Terus begini sehingga sebulannya 1 miliar Pak. Terus kalau sudah 1 miliar apa yang saya dapat, kata nelayan ini? Ya Bapak akhirnya punya waktu banyak dengan keluarga dan Bapak bahagia di rumah. Loh, ngapain nunggu 1 miliar? 1 juta saya punya waktu dengan keluarga dan bahagia. Ngapain saya ngejar 1 miliar? Gak ada gunanya. Jadi terlalu banyak hal-hal dalam hidup ini yang tidak Anda pilih secara berdaulat. Kenapa Anda memilih kopiah hitam? Kenapa Anda pilih sarung hitam? Kenapa dia pilih jilbab warna coklat? Terlalu banyak hal-hal dalam dirimu itu yang bukan karena pilihanmu, tapi terdistraksi, ketrigger oleh hal-hal di luar dirimu. Jadi ini, jadi itu karena ketrigger aja. Dan Anda tidak menyadari. Padahal hidup itu soal kesadaran. Coba Anda ceklah pilihan-pilihan Anda. Paling seharian ini pilihan Anda yang betul-betul pilihan berdaulat itu ke tempat ini doang. Itu pun banyak orang yang pilihannya sudah ke tempat ini, tapi pas mau nyampe sini, dandutan aja lah, main PS aja lah kan. Banyak itu yang ke-trigger. Kedaulatan diri itu banyak yang hilang sekarang, apalagi karena media sosial gitu. Yang cewek kan gitu. Beli sesuatu bukan lagi karena kebutuhan atau keinginan, tapi kelucuan. Hanya karena lucu aja itu. Lucu doang. Sehari 2 hari lucu. Bayangkan, apalagi kalau dia memilih ayangnya atas dasar kelucuan. Berapa hari doang itu ayang kepake. Makanya tips memilih jodoh itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan atau kelucuan. Ya gak apa-apa lah tambahannya keinginan dan kelucuan, tapi utamanya soal kebutuhan. Makanya kata Nabi 4 hal dipertimbangkan. 1, dinuha, dia baik apa enggak. Kalau Anda sudah tahu saya ini orangnya sombong, jangan cari orang sombong juga. Akhirnya keluarga Anda itu seperti kerajaannya Firaun. Sombong ketemu sombong. Makanya kata Nabi, cek kebutuhan kamu itu apa. Kalau kamu sombong, jangan cari orang sombong, cari orang yang nggak sombong agar bisa mentreatment kamu jadi orang nggak sombong. Yang kedua, jamaluha, cantik atau tampannya. Jadi diukur tuh, ya saya hitam gitulah. Jadi jangan cari yang hitam kalau bisa, kalau ada yang mau. Gitu. Kan iya. Atau saya begini, saya begitu. Itu pertimbangan kata Nabi.
Walaupun utamanya tetap adalah dinuha ya, akhlak ya. Karena secantik-cantiknya orang kalau nggak punya akhlak itu repot. Capek Anda hidup dengan orang yang nggak punya akhlak itu. Tapi kalau orang yang tidak cantik atau tidak tampan, paling efeknya apa sih? Anda bangun tidur kemudian kaget gitu. Kenapa suami atau istri saya tidak cantik, tidak tampan gitu. Ya tapi kan kaget berapa detik lah. Setelah itu Anda mulai terbiasa. Dan itu asal Anda tahu, itu tidak akan bisa membuat Anda itu punya komitmen dalam rumah tangga hanya karena modal itu. Karena apa? Karena sebelum menikah Anda akan melihat semua perempuan tidak cantik kecuali pacar Anda. Dan setelah menikah Anda akan melihat semua perempuan cantik kecuali istri Anda. Anda coba deh, setelah Anda menikah semua perempuan cantik kecuali istri Anda. Sebelum menikah kita pengen terus bertemu. Setelah menikah mencari alasan. Dia akhirnya mencari-cari cara. Gimana ceritanya agar di Mojokerto majelisnya tiap bulan gitu. Agar bisa datang ke Mojokerto. Jadi akhirnya bukan itu yang utama. Kemudian Nabi bilang yang ketiga nasabuha. Nasabuha itu artinya gen. Bukan cuma keturunan tapi gen. Misalnya ya, nyun sewu, kalau Anda punya asma, jangan nikah sama pasangan yang juga punya asma. Anak Anda COVID-19 entar. Jadi itu juga pertimbangan, gen itu pertimbangan. Pertimbangan itu gen, secara genetik, karena gen itu turun. Misalnya ya, ginilah, nyun sewu, orang diabetes itu kemungkinan anaknya, ponaannya, cucunya nanti diabetes, jantung, banyak hal-hal yang bersifat genetik. Genetik itu menurun. Karena itu harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Termasuk secara gen, misalnya Anda Jawa, yang satunya Sunda. Ingat, gak ada Jalan Gajah Mada di Bandung loh. Artinya itu juga jadi pertimbangan. Semua hal jadi pertimbangan. Segala hal itu jadi pertimbangan. Dan nasabuha, dinuha, jamaluha, dan maluha. Maluha ya jelas lah. Anda kalau miskin, maka Anda harus mencari yang tidak miskin. Karena peluang orang miskin itu hanya 3. Pertama, dia bekerja keras dan saya tidak melihat di diri Anda. Yang kedua adalah punya warisan. Dan kayaknya bapak-bapak Anda tidak kaya. Dan yang ketiga, menikah dengan orang yang kaya. Nah ini yang masih bisa, yang ketiga ini. Agar hidup gak seret-seret banget lah. Jadi itu, pertimbangan-pertimbangan itu gak ada masalah. Kebutuhan itu penting untuk dipertimbangkan, termasuk dalam mahligai pernikahan. Enggak. Nah, rezeki dan uang itu berbeda. Karena itu kemudian Allah kasih tahu kepada kita tentang apa yang namanya istidraj. Kadang seseorang yang kaya itu adalah kaya merupakan jalan lapang dia menuju ke neraka. Makanya daripada Anda mengejar crazy rich dunia, mending Anda mengejar crazy rich akhirat gitu. Kalau Anda hanya pengen memenuhi kebutuhannya, demi Allah Anda gak akan kehilangan kebutuhan Anda. Gak akan ada orang yang lapar di muka bumi ini. Karena teman saya yang agnostik itu gak kelaparan. Apalagi Anda, hambanya Gusti Allah, umatnya Kanjeng Nabi. Kalau Anda hanya mengejar kebutuhan, demi Allah Anda gak akan kekurangan kebutuhan. Masalahnya di sini Anda itu bukan kebutuhan.
sehingga Anda diistidraj sama Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Anda sakit pikiran dan hatinya, Allah tambah bikin sakit dengan harta. Allah pengennya mengkritik dengan harta, tapi si bego ini merasa Allah sayang kepada dia. Akhirnya makin habis dia. Istidraj. Kita kan nggak tahu itu diistidraj apa enggak. Makanya kemarin saya take video sama VJ Daniel, dia tanya titik terendah hidup Habib apa? Saat saya populer, karena begitu banyak anomali ketika saya populer beberapa tahun ini istidraj apa enggak, ini begini apa enggak, itu ketika saya dulu gak kayak sekarang, hidup saya tenang-tenang aja, karena saya gak usah mikir gitu, saya gak usah mikir, saya miskin, tidak terkenal, sudah pastilah surga. Tapi kalau sejak mulai terkenal kok hidup enak gitu ya, akhirnya kita deg-deg gitu loh. Kenapa ini? Kenapa ini? Mulai takut kita, khawatir kita gitu, khawatir. Nah itu kemudian, walaupun kemudian ya ada satu orang Madura itu yang ngelihat tetangganya non Muslim Tionghoa kaya, dapat ikan terus sebagai nelayan. Kemudian kata orang Madura ini doa kepada Allah, ya Allah sampean ini gimana? Saya ini hamba kamu, tapi gak kamu kasih rezeki. Itu orang Cina, dia bukan orang Muslim kok sampean kasih rezeki. Pokoknya kalau besok saya gak dikasih ikan 3 buat saya, anak saya dan istri saya kafir aja lah. Orang kafir sampean perhatikan, saya gak sampean perhatikan. Oh, Gusti Allah kan gimana gitu. Iya, orang Madura itu masalahnya jangankan kafir, Muhammadiyah aja gak pantas. Orang Madura itu gak pantas Muhammadiyah. Makanya kalau ditanya agamanya apa? Alhamdulillah NU. Dan alhamdulillah saya di NU, Bib. Sekafir-kafirnya saya ya paling enggak Muhammadiyah lah. Jadi akhirnya Gusti Allah kasih rezeki 3 ikan untuk dia, anaknya dan istrinya sesuai permintaan dia. Terus dia ngadep lagi ke langit. Ya Allah, sampean ini gimana? Katanya Rahman Rahim. Sampean ini branding sebagai Rahman Rahim. Tapi minta 3 dikasih 3 beneran. Rahman Rahim itu minta 3 dikasih 6 dong. Nggak perhitungan. Oh iya juga kata Gusti Allah. Akhirnya dikasih 6. Pas dia nyampe di darat baru kemudian dia ngelihat asap ngebul. Terus ada orang lari, dia nanya, itu asap ngebul apa? Kebakaran ya. Waduh, kebakaran. Apa yang kebakaran? Rumah ya. Waduh, rumahnya siapa? Rumahnya sampean ya. Waduh. Terus dia ngadep ke langit. Ya Allah, urusan kita kan di laut. Sampean kok balas dendam di darat gitu. Rasanya kurang adil, kurang fair gitu. Jadi ya itu pada akhirnya rezeki itu soal di sini, bukan di sini. Makanya ada konsep zuhud dalam tasawuf. Zuhud itu artinya mengelola pikiran dan hati tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga kemudian kamu bisa mengendalikan dia, sehingga dia akan terus membahagiakan kamu. Percayalah bahwa itu rezeki itu di sini dan di sini. Saya sejak adanya Gokar dan Grabcar itu, saya merasa sudah punya mobil. Iya kan, Anda tinggal jepret, datang mobil. Anda di lobi, dia datang ke lobi. Anda gak usah bayar sopir, Anda punya sopir. Ketimbang teman Anda yang nyetir sendiri, harus ke parkiran, kan lebih kaya Anda. Itu kan soal di sini aja gitu. Justru ketika Anda kaya berlebih tanpa keimanan,
maka Anda akan bingung. Anda akan bingung sebingung-bingungnya. Tanpa keimanan, kekayaan itu akan membingungkan. Sehingga Anda harus nyepet mobil Anda dengan emas. Ya. Di mana, di Eropa, di Timur Tengah itu kan ada orang yang crazy rich banget. Terus nyepet mobilnya dari emas. Apa fungsinya? Kan iya, itu hanya karena kebingungan aja. Mau dikemanain lagi duitnya? Bingung aja. Makanya keimanan itu yang kemudian membuat hati dan pikiran kita itu kaya. Orang yang hatinya dan pikirannya kaya, dia walaupun nggak punya duit, dia berani nikah besok. Dia cengengesan kemana-mana. Dan orang kaya tersinggung kepada orang yang cengengesan di warung kopi dalam keadaan miskin itu, tersinggung orang kaya. Kok bisa ya? Kok bisa? Besok nikah sekarang nggak punya duit itu bisa loh. Kok bisa loh? Itu kan orang barat ngelihat, hebat itu, pikiran dan hatinya itu hebat itu. Besok yang mau dimakan apa gak tahu, tapi saya rokokan gitu. Seolah-olah gak ada apa-apa. Seolah-olah besok ya tenang ada Allah gitu. Kalau orang Madura kan gitu, tenang ada Allah, dan Allah yang dibikin repot terus. Makanya akhirnya banyak orang Eropa, Amerika, Afrika itu masih non muslim karena Allah sibuk ngurusi orang Madura itu. Dibuat sibuk oleh Anda ngaku muslim tapi maksiat, ini sibuk gitu. Nah karena itu ya begitulah kurang lebih renungan-renungan tentang rezeki. Dan yang terakhir soal ayang Ya, berbuka berpuasa bersama. tapi Iya. berbuka puasa sama ayang gitu. Iya, berpuasa tapi berbukanya sama ayang. Iya. Anda nanti di neraka juga berbuka bersama ayang Anda. Ada banyak anomali-anomali puasa. Salah satunya adalah berbuka dengan ayang. Anda tahu itu masuknya ikhtilat. Tahu ikhtilat, berduaan yang bukan muhrim, meskipun dalam keadaan ibadah, maka dia yang ketiganya adalah setan. Meskipun dalam ibadah. Kenapa? Karena waktu Anda sholat, setan bisa menggoda Anda kok. Sehingga kemudian kalau berduaan, walaupun di masjid itu gak boleh Anda sholat berjamaah, berduaan. Makanya itu saya di Pemuda saya pernah ditanya, Bib saya ngekos berdua sama cewek saya gitu. Tapi saya sholat berjamaah katanya. Iya, sholat berjamaah. Tapi setelah sholat berjamaah, Anda masukin sendal. Nggak bisa, ada setan yang ketiga. Jangankan Anda, nenek moyang Anda seorang nabi bernama Adam, maka kemudian digoda oleh setan hingga jatuh ke muka bumi ini. Apalagi Anda, cuma Bani Adam. Jadi ikhtilat itu walaupun ibadah pun nggak boleh. Anomali lain di buka puasa adalah sibuk buka bareng tapi lupa sholat maghrib. Itu loh, kok bisa loh. Sholat itu imaduddin, tiang agama. Puasa itu bangunannya. Jadi Anda membangun sesuatu tanpa tiang. Iya roboh. Susah. Sholat, kan banyak tuh orang bukber akhirnya lupa sholat maghrib. Lupa udah. Entah lupa, entah ditinggalkan, entah apa gak tahu lah. Pokoknya akhirnya lupa. Itu anomali kita di bulan Ramadan. Selain tadi Ya. balas dendam ketika berbuka. Buka itu hanya menunda dendam pada makanan dan minuman. Puasa itu hanya menunda dendam kepada makanan dan minuman. Pas buka, seperti monster. Gitu. Itu mungkin. Makasih. Baik, terima kasih. Karena waktu juga sudah menjelang maghrib, jam 6. Jam 18.00 masih. Oke, saya kasih 2 kesempatan lagi. Oke, yang pakai kopiah 1 biar adil ya, cowok sama cewek ya. Mbaknya
silakan maju ke depan. 2 pertanyaan langsung to the point, dan nanti sebelum doa dengan segala hormat Ning untuk bisa menyampaikan ininya. Monggo langsung, nama, asal dari mana, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Sabilillah dari Indelanggu, Mojokerto. Ya. Saya mau nanya, Bib, tentang terjemahan Al-Quran. Kan di Al-Quran ada terjemahan yang mengatasnamakan bahwa Allah itu diartikan dengan kami. Kami kan artinya 2 orang. Lah, Allah kan satu. Itu gimana, Bib, maksudnya, Bib? Yang salah terjemahannya atau pola pikir saya yang salah? Terima kasih, Bib. Ini jelas pola pikirnya salah kelihatannya. Oke, baik. Selanjutnya nama dan dari mana, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nadifa dari Brangkal, Suko, Mojokerto. Jadi saya tanya, kan kemarin itu saya beli bukunya Habib yang berjudul Tuhan Ada di Hatimu. Ya. Oke. Dan di dalamnya kan banyak sekali quotes, kata-kata mutiara dan sebagainya. Nah, bagaimana hukumnya ketika men-screenshot, memfoto kata-kata dari bukunya Habib kemudian dimasukkan ke story dengan bertujuan untuk menyindir orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pasti orangnya ada di sini. Atau nonton di YouTube. Sudah pasti. Dan kemungkinan orangnya bukan orang jauh dia. Kayaknya tiba-tiba pacarnya ngefoto quote saya kemudian dikirim. Jadi pacar itu seperti ini dong. Hanya dia tersenyum. Jadi nah, tapi pertanyaan pertama dulu, kenapa Allah pakai kata nahnu? Yang pertama adalah, kenapa Anda kalau ngomong dengan kiai pakai kata antum? Padahal kiainya satu. Karena itu sebagai bentuk penghormatan. Jadi itu untuk bentuk kebesaran. Karena Allah itu maha besar, maka pakai kata nahnu. Kemudian yang kedua, Anda coba teliti. Di mana Allah pakai kata nahnu, di mana Allah gak pakai kata nahnu, pakai kata ana. Allah pakai kata nahnu, misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah itu yang menurunkan Al-Quran, dan Allah juga kami yang menjaganya. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran, Allah melalui wasilah-wasilah yang dipilih oleh Allah, melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad, melalui para penghafal Al-Quran, melalui departemen agama, melalui percetakan, melalui segala sesuatu yang menjadi medium bagi Allah untuk menurunkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Karena itu salah satu kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran itu adalah dia diniati untuk menjaga Al-Quran. Maka dia termasuk dalam ayat ini. Ketika Allah pakai kata ana, maka itu artinya Allah tidak menjadikan wasilah itu sebagai perantaranya. Ketika Allah betul-betul sendiri, tidak melalui wasilah-wasilah, maka Allah pakai ana. Tapi ketika Allah pakai wasilah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya saya menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadar. Kenapa di sana disebutkan anzala, saya? Karena yang turun di malam Lailatul Qadar itu bukan Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad secara bertahap. Itu yang turunnya pada malam ke-17 di malam nuzulul Quran. Tapi yang turun pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran secara utuh ke langit bumi.
di malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran tanpa perantara. Jadi pokoknya Anda perhatikan aja, nahnu itu kalau dalam tafsir disebutnya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu adalah tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat yang sejenis. Jadi ayat-ayat sombong dikumpulkan, terus kira-kira ketika Allah bicara sombong nih apa maksudnya? Oh, sombong itu ternyata di ayat ini maknanya ini, di ayat itu maknanya itu. Maka menurut Al-Quran sombong itu dibagi 3, 1, 2, 3 misalnya. Begitu juga nahnu, kumpulkan semua ayat yang Allah pakai kata nahnu, kumpulkan semua ayat yang Allah pakai kata ana, kemudian cari bedanya. Anda ketemu minimal yang 2 saya sampaikan tadi. Jadi itu. Kemudian yang kedua tadi, pertanyaan kedua, bagi-bagi dosa nggak ini, Beb? iya. Jadi itu kan sebenarnya memanfaatkan buku saya untuk kegaduhan di antara Anda. Memanfaatkan aja buku saya. Tapi gini, saya rasa ya, semua buku, semua quote itu lahir dari kegelisahan. Lahir dari kegelisahan. Pasti ada yang tersindir, ada yang disindir, ada yang mau disindir oleh quote itu. Termasuk saya sebagai penulisnya, ada yang mau saya sindir. Ada yang mau saya sindir dengan quote itu. Salah satunya di bab tentang hijrah. Saya ingin menyindir orang-orang yang hijrah hanya secara ritual. Hijrah cuman dari gak sholat ke sholat. Lah Anda kalau dari gak sholat ke sholat itu bukan hijrah, Anda mu'alaf. Lah iya, sholat itu memang kewajiban gitu. Wajiban. Langsung wajiban. Jadi itu menyindir. Itu menyindir. Nah, setiap buku, setiap kurs, setiap apapun ceramah pasti ada pesan yang ingin disampaikan, entah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Karena kan menyindir itu cara orang Indonesia untuk mengkritik. Karena orang Indonesia cenderung menghindari mengkritik secara langsung. Makanya komedi itu kan sebenarnya cara orang untuk mengkritik orang-orang yang berada di atasnya yang tidak mungkin dia kritik secara langsung. Misalnya pemimpin, orang yang lebih kaya, siapapun yang lebih berkuasa dari dia, maka cara mengkritiknya dengan komedi. Makanya kalau komedi hanya menghibur, ya bukan itu tujuan utamanya, bukan hanya itu tujuannya. Jadi pada akhirnya orang yang beriman itu ya dia biasa aja gitu dengan sindiran. Bahkan ketika gak ada yang nyindir, itu justru hati-hati. Ketika gak ada yang nyindir, makanya saya tetap berusaha untuk membaca sindiran-sindiran kepada saya di media sosial. Paling tidak tujuannya 2. Yang pertama, kalau baik maka saya akan ambil pelajaran dari sana. Kalau buruk maka saya akan blok dia. Serius, saya blok tuh. Kalau hanya modal kebencian, saya blok sambil goblok. Karena ngeblok itu bukan memutus silaturahmi. Justru saya karena cinta kepada dia, saya blok dia agar dia gak makin banyak dosa, ngata-ngatain, memfitnah dan lain sebagainya. Kita tutup akses dia mendapatkan dosa. Dosa kok dikejar, diburu sedemikian rupa itu. Jadi itu. Jadi pada akhirnya tentang bagaimana kita lah, sensitivitas kita. Dan sebagai penutup, mungkin karena ini sudah menjelang maghrib ya teman-teman, karena toh juga insya Allah semoga bulan depan kita berjumpa lagi. Amin, amin. Gini, kualitas Anda itu akan ditentukan di masa muda kita. Kualitas kita itu akan ditentukan di masa muda kita. Setiap hari itu akan menjadi penyesalan ketika kita tidak memanfaatkan masa muda kita dengan baik. Karena semakin hari diagram kemampuan Anda itu akan semakin menurun. Seiring dengan usia itu akan semakin menurun. Dan orang baik saja
itu semakin hari semakin istighfar. Sufi itu setiap hari beristighfar atas istighfarnya di kemarin hari. Jadi sekarang istighfar 1000 kali, besok dia istighfar, ya Allah saya beristighfar atas istighfar saya yang kemarin hanya 1000 kali. Kebaikan saja itu masih kurang, apalagi keburukan. Jangan mau digiring oleh zaman menuju keadaan yang Anda melewati hari-hari tua Anda hanya dengan penyesalan dan dengan penyesalan. Penyesalan demi penyesalan. Karena itu masa muda itu masa yang paling efektif. Jangan sampai Anda melewati begitu saja. Harus diisi dengan hal-hal yang positif. Karena serius deh, kalau Anda itu melewatkan begitu saja dengan hal-hal yang sia-sia apalagi negatif, itu Anda akan menyesal. Saya dulu pas pulang SMA kelas 1 itu pernah jembatan putus, dan karena itu saya harus jalan kaki. Jalan kaki itu lewat tongkrongan teman saya. Teman saya sambil ngerokok gitu. Dia bolos. Dulu saya iri kepada mereka. Tapi sekarang mereka nanya kepada saya, "Wah, kalau kamu enak sekarang, kerja gak repot gitu." Loh, kata saya ini kan soal buah dari masa lalu aja. Bedanya saya pay later, saya bayar dulu, saya keluarin dulu keringatnya, sekarang saya dapat enaknya. Itu pun hari ini saya akan menentukan masa depan saya. Kan manusia itu terus begitu, esoknya itu ditentukan oleh apa yang dia lakukan hari ini. Karena itu daripada Anda hidup menyesal, beratnya hidup dalam penyesalan itu tidak ada terkira. Maka pastikan Anda berada di hal-hal yang positif, dan pastikan apa yang Anda pilih itu adalah pilihan Anda, bukan pilihan orang tua Anda, guru Anda, teman Anda, lingkungan Anda, atau siapapun. Pilihan Anda sendiri agar Anda tidak pernah nyesal. Pilihan berdaulat karena ilmu, dengan kematangan, dengan kedewasaan. Kalau enggak, Anda akan menyesal. Jadi udah, pilih semuanya secara berdaulat dan dalam koridor yang positif. Tanpa itu kita gak jadi apa-apa di masa depan, karena investasinya itu adalah hari ini. Karena itu paling tidak ini hal utama yang menyebabkan saya mau untuk setiap bulan ngisi di Mojokerto gitu. Alhamdulillah. Paling tidak Anda punya tempat, punya oase untuk ngecas gitu, untuk ngecas pikiran Anda, hati Anda, semuanya dari diri Anda gitu, agar kemudian nggak tersesat banget. Paling tidak Anda punya ruang untuk berbagi. Ya di sini nih kita berbagi bersama, dan kita percayalah lambat laun akan punya sesuatu bersama. Segala sesuatu yang diniati positif dan dijalani secara positif, dia pasti akan melahirkan hal-hal positif yang besar. Dari forum-forum ini, pasti akan melahirkan sesuatu yang besar dan positif. Anda percaya aja, saya gak pernah meniatkan segala sesuatu. Segala sesuatunya dijalani saja secara positif, nanti jadi kok. Dari mana jadinya? Min haitsu la yahtasib. Namanya rezeki itu dari tempat yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba ada aja. Jadi karena itu kita ingin ini jadi forum sehat bagi kita untuk ngobrol, untuk menelurkan sesuatu yang bersama. Setiap selesai dari forum ini, dan insya Allah setiap bulan akan bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin, lagi. amin, amin, amin. Karena itu terima kasih kepada Ibu Wali Kota yang sudah memfasilitasi, kepada Ansor, kepada Banser, kepada teman-teman NU, kepada teman-teman semua yang mau hadir pada kesempatan kali ini, dan semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita. Amin, amin. Dan semoga ini jadi bekal bagi kita di bulan Ramadan Amin, ini. amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri majelis pemuda tersesat ini, kami mohon dengan hormat kepada Ibu Wali Kota untuk menyampaikan motivasi kepada kita semuanya. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih. Ini ditutup dengan angin yang semilir menjelang hujan. Insya Allah pengajiannya barokah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita taati Habib Husin, terima kasih kehadirannya, sudah yang kedua kalinya bisa sharing terkait banyak hal kepada kita semua di Pendopo Sabagri Datama, Kota Mojokerto. Gus Saiful beserta seluruh jajaran Ansor yang hadir, Pak Supri, Pak Camat, Ketua Karang Taruna, para hadirin dari Forkopimda atau yang mewakili, dan tentu saja adik-adik semua Ansor, Ibnu, IPPNU yang hadir. Saya sangat berterima kasih Habib. Tadi Habib menyampaikan ini adalah forum sehat untuk mericas hati kita, mericas pikiran kita agar senantiasa mendapatkan siraman yang positif, karena setiap hari kita ini tidak lepas berbuat dosa. Setuju? Setiap hari kita berbuat dosa, sengaja atau tidak kita sengaja. Maka forum seperti ini sangat baik sekali dalam rangka mericas hati kita, pikiran kita, bagaimana proses-proses pembersihan dari dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan, agar di saat kontrak hidup kita habis di dunia itu tidak banyak dosa yang kita bawa ketika kita kembali. Saya berterima kasih Ansor juga, ini adalah forum sinergi yang luar biasa. Kita ingin menghantarkan generasi penerus bangsa dari Kota Mojokerto ini memiliki daya saing tidak hanya dalam hal duniawi, namun hal-hal yang bersifat karakter, ukhrawi, pendidikan keagamaan, ini adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari kesuksesan dunia. Nah, maka forum-forum seperti ini harus terus kita lakukan, kita kolaborasikan, kita sinergikan. Matur nuwun adik-adik, anak-anakku semuanya, semoga ke depan kalian semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani proses kehidupan dan kelak menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dunia dan juga sukses akhirat. Amin. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum nanti ini ada kabar baik, beliau Bapak Dawuh, beliau akan menyediakan waktu untuk foto, tetapi tetap tertib bersepuluh orang. Tapi sebelum kita foto, untuk lebih berkahnya majelis pemuda tersesat ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Agus Kiai Haji Muhammad Badri. Kepada beliau waktu tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa auladina wa talamidina wa li ahbabina wa li masyayikhina fid din wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.